mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri kuliah Statistika Matematika kita kali ini, kita akan membahas pendugaan parameter dengan menggunakan metode momen. Bagaimana langkah-langkah menduga parameter dari metode momen? Mari kita perhatikan berikut ini. Pada pendugaan parameter dengan menggunakan metode momen, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, yaitu terlebih dahulu kita misalkan sampel acak dengan notasi X1, X2 sampai Xn, di mana sampel acak ini berasal dari populasi dengan distribusi yang dinyatakan dengan menggunakan formula P theta, di mana tetanya ini elemen dari theta kapital. Nah, untuk theta ini adalah parameter yang tidak diketahui nilainya, dan theta ini adalah sebuah vektor. Ya, jadi theta ini adalah sebuah vektor yang nilai-nilainya adalah theta 1, theta 2, sampai theta ke K. Nah, pada vektor theta ini melibatkan parameter sebanyak K. Untuk menentukan berapa parameter yang kita libatkan dalam dalam pendugaan parameternya bergantung terhadap jenis distribusinya. Misalnya pada distribusi eksponensial, parameter pada distribusi eksponensial itu hanya ada satu, misalkan lambda. Artinya karena parameternya hanya ada satu, maka dugaan parameternya juga ada satu, yaitu lambda topi. Misalkan contoh yang lain, pada distribusi normal, parameter di dalam distribusi normal ada dua, yaitu mu dan sigma kuadrat. Artinya nanti akan diperoleh nilai pendugaan parameternya juga ada dua. Nah, untuk menentukan dugaan-dugaan dari parameter yang ada di dalam sebuah distribusi, kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah metode momen. Langkah-langkah metode momen yang pertama adalah kita tentukan dulu momen populasinya. Nah, untuk momen populasi, ya, dinotasikan, ditulis, kita notasikan dulu momen populasi mu 1 aksen sama dengan ekspektasi dari X sama dengan, kita misalkan berupa sebuah fungsi, misalnya fungsi G1 dalam parameternya, misalnya theta 1, theta 2 sampai theta ke K. Nah, kemudian kita tentukan momen populasi kedua, misalkan mu 2 aksen sama dengan menggunakan formula ekspektasi dari X kuadrat. Nah, kita misalkan dalam fungsi G2. Jadi G2 theta 1, theta 2 sampai theta ke K. Dan seterusnya, ya, jadi kita tulis dan seterusnya, kita tentukan sampai momen populasi ke K, yaitu mu K aksen sama dengan ekspektasi dari X berpangkat K. Ini juga kita misalkan fungsinya, yaitu GK. Dalam parameter theta 1, theta 2 sampai dengan theta ke K. Nah, untuk momen populasi ke-1, kedua sampai dengan ke K ini, kita misalkan
sebagai sistem persamaan yang pertama. Ya, di mana ya sistem persamaan yang pertama ini kita asumsikan memiliki solusi. Jadi memiliki solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah berupa theta, fungsi theta terhadap momennya. Jadi kalau pada momen populasi tadi dalam parameternya yaitu theta, jadi momennya dalam parameter theta. Nah, untuk solusinya ini adalah inverse-nya, yaitu tetanya terhadap momen. Atau kita bisa buat bentuk umumnya, ya bentuk umumnya kita bisa tulis parameter theta kalau pada momen populasinya, misalnya momen populasi pertama, maka solusinya adalah theta 1. Ya, theta 1 ini kita misalkan fungsi H1 dalam momen, terhadap momen ya, ini. Maka ditulis mu1 aksen, mu2 aksen, sampai mu k aksen. Nah, begitu seterusnya, sampai kita dapat solusi untuk mu k aksen, yaitu theta k. Kita misalkan fungsinya adalah hk, mu1 aksen sampai dengan mu k aksen. Nah, solusi ini kita misalkan sebagai sistem persamaan kedua. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan momen dari sampelnya. Nah, karena tadi pada momen populasi kita notasikan dengan mu1 aksen, berarti pada momen sampelnya kita notasikan dengan M kecil 1. Nah, formula yang digunakan untuk momen sampel ke-1 adalah 1/n sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI, ya. Atau formula ini biasa kita kenal dengan rumus X bar rata-rata. Kemudian kita tentukan M2, berarti M2-nya adalah M2 ini adalah momen sampel kedua. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI berpangkat 2. Dan seterusnya, kita tentukan sampai momen sampel ke K. Ya, adalah 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N XI berpangkat K. Jadi momennya M1, M2, MK notasinya. Nah, selanjutnya adalah kita menduga atau mengganti momen populasi ke K ini dengan menggunakan momen sampel ke K. Jadi kita tulis ya, mu1 aksen diduga dengan M1. Begitu seterusnya untuk sampai dengan mu k aksen. Kita duga dengan MK. Nah, atau kita bisa sederhanakan menjadi bentuk umum formula di atas menjadi mu j aksen sama dengan mj. Mj-nya adalah momen sampel, sedangkan mu j aksen adalah momen populasi. Nah, ini kita tentukan nilai J-nya dari 1, 2, sampai ke K. Nah, setelah langkah ini, ya, dari sini, nah, kita sudah bisa menentukan theta 1, theta 2, sampai theta ke K diduga sebagai theta 1 topi, ya, sama dengan H1, M1, M2 sampai dengan M ke K. Begitu seterusnya sampai theta K topi sama dengan HK M1, M2 sampai M ke K. Jadi tadi pada
slide sebelumnya kan sudah ditulis bahwa theta ini solusinya merupakan solusi di mana fungsi tetanya terhadap momen. Nah, karena pada langkah ini kita menduga momen populasi ke K-nya dengan menggunakan momen sampel ke K. Artinya pada formula yang tadi theta sama dengan H1 mu1 aksen, mu2 aksen sampai dengan mu K aksen. Nah, nilai-nilai mu ini kita ganti menggunakan nilai-nilai dari momen ke sampel. Maka jadilah penduga momennya kita notasikan seperti ini. Nah, untuk memahami bagaimana melakukan pendugaan parameter dengan menggunakan metode momen, kita lihat contoh berikut ini. Yang berdistribusi seragam 0 theta, artinya parameternya adalah ini, theta, dengan fungsi peluangnya adalah diformulasikan seperti ini ya, yaitu sepertheta dengan batasan nilai X-nya berada pada interval 0 sampai theta. Nah, selain nilai X yang di luar selang interval 0 sampai theta, nilai fungsi peluangnya sama dengan 0. Bagaimana menentukan penduga bagi parameter theta ini? Coba kita gunakan metode momen. Nah, langkah pertama tadi ya, pada metode momen adalah kita tentukan momen populasi. Nah, ingat bahwa kita harus menentukan dulu berapa banyak parameter yang akan digunakan, yang akan diduga. Nah, pada contoh ini kan parameternya hanya ada satu ya, yaitu theta, maka momen populasi yang dicari adalah satu aja, yaitu mu1 aksen. Tadi pada penjelasan sebelumnya, mu1 aksen itu sama dengan ekspektasi dari X. Ya. Nah, untuk mencari nilai ekspektasi karena ini adalah peubah acak kontinu, maka kita gunakan formula integral dari min tahingga sampai tahingga. Ya, fungsinya di dalam sini adalah X dikali dengan fx-nya, yaitu sepertheta. Kita integralkan terhadap X. Nah, ini sama dengan batasannya kita ganti, atau di sini saya langsung mengganti ya. Batasan integralnya dari 0 sampai theta. Ya, kita integralkan terhadap X. Sebelumnya saya sederhanakan dulu, ini sepertheta kan dia adalah konstan karena tidak mengandung variabel, saya boleh keluarkan ke depan. Jadi menjadi sepertheta integral 0 sampai theta X dx. Nah, selanjutnya kita integralkan sepertheta. Integral seper X adalah 1/2 X pangkat 2, batasannya dari 0 sampai theta. Sama dengan, ini saya gabung sepertheta dengan 1/2 menjadi 1/2 theta. Batasannya saya nilai X-nya ini kita substitusi batas atas, berarti theta kuadrat dikurangi batas bawahnya adalah 0 kuadrat. Sama dengan 1/2 theta dalam kurung, ini hasilnya adalah theta kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan ya, tetanya 1 di pembilang dan di penyebutnya. Jadi hasil akhirnya adalah theta per 2. Nah, ini adalah momen populasinya. Selanjutnya kita tentukan momen kita tentukan dulu solusinya ya. Jadi kita tentukan solusi dari persamaan yang tadi. Jadi kita misalkan tadi ya, theta per 2-nya adalah persamaan 1, berarti solusinya adalah kebalikannya. Jadi kita nyatakan parameter parameter
sebagai fungsi dari momen. Tadi solusinya adalah theta terhadap momen. Nah, artinya kita tuliskan mu1 aksen ini sama dengan theta per 2, kita rubah menjadi theta dalam fungsi mu1 aksen. Nah, bagaimana caranya? Kita dapat mencari inverse-nya, ya, yaitu yang kita cari inverse-nya ini saya sederhanakan dulu ya. Saya pindahkan 1/2 ke ruas kiri menjadi 2, mu1 aksen sama dengan theta, maka tetanya adalah, solusinya adalah 2 mu1 aksen. Nah, selanjutnya tentukan momen sampelnya. Nah, cukup menentukan momen sampel ke 1 ya, karena parameternya hanya ada 1. Nah, kita tulis N1 sama dengan 1/n sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI, atau formula ini sama dengan nilai rata-rata X bar. Nah, kita sudah bisa menentukan penduganya ya. Langkah selanjutnya, penduga momennya. Nah, apa penduga momennya? Tadi pada langkah yang ini, tahapan ini, saya bersihkan dulu. Pada tahapan yang ini tadi ya, kita sudah peroleh bahwa tetanya sama dengan 2 mu1 aksen. Nah, kita ganti mu1 aksen ini, atau kita duga mu1 aksen ini dengan menggunakan momen sampelnya, yaitu X bar M1. Atau kita tulis theta, saya tulis begini, theta topi, karena kita sudah mendapatkan penduganya. Jadi theta topi dengan menggunakan M ini adalah untuk mencirikan momen, sama dengan 2, ya, ini 2 ini, mu1 aksen kita ganti menjadi M1, atau diperoleh theta M topi, nah, sama dengan 2 dikali X bar. Jadi penduga bagi parameter theta pada distribusi seragam sepertheta dengan fungsinya adalah sepertheta adalah 2X bar. Nah, itu tadi ya penjelasan dan contoh untuk metode momen. Untuk contoh-contoh yang lain akan dibahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.